yang terhormat Desmiwati Eskom MSI, selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi atau yang mewakili, kepada yang terhormat Iis Wandia selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa atau yang mewakili, kepada yang terhormat Faisal Zamzami selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa atau yang mewakili. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya dan hidayah-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa. Walaupun harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Amin. Pertama-tama, saya akan membacakan tata tertib webinar terlebih dahulu. 1. Pelaksanaan webinar dimulai pada pukul 13 WIB. Peserta wajib join ke Zoom 15 menit sebelum acara dimulai. Jika melebihi waktu yang ditentukan, peserta tidak diizinkan masuk ke room Zoom dan dianggap tidak menghadiri webinar. 3. Nama identitas Zoom harus sesuai dengan nama yang didaftarkan pada Google Form. 4. Nama identitas Zoom untuk mahasiswa Urindo menggunakan format nama lengkap _Urindo. 5. Peserta diminta untuk tidak mengaktifkan mikrofon selama kegiatan webinar berlangsung. 6. Semua peserta wajib menyalakan kamera selama kegiatan webinar berlangsung. 7. Peserta boleh menggunakan pakaian bebas, rapi, dan sopan. 8. Panitia berhak mengeluarkan peserta jika tidak terdaftar atau tidak menggunakan nama identitas Zoom sesuai dengan nama yang terdaftar di Google Form. 9. Bagi peserta yang ingin bertanya, panitia akan menyediakan sesi tanya-jawab melalui room chat Zoom setelah pemaparan materi selesai. 10. Absensi akan diberikan setelah sesi tanya-jawab berakhir melalui room chat Zoom. 11. Sertifikat akan dibagikan untuk peserta yang mengikuti acara webinar dari awal sampai selesai. 12. Sertifikat akan dikirim paling lambat 2 minggu setelah pelaksanaan webinar berlangsung. 13. Uang pendaftaran yang sudah masuk tidak dapat dikembalikan. Oke, webinar kali ini akan mengusung tema cryptocurrency dan teknologi blockchain untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa serta masyarakat tentang mata uang digital dalam era revolusi. Sebelum mulai ke acara, perkenalkan saya Rahayu Prastika selaku MC pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara. 1. Pembukaan. 2. Mendengarkan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan. 4. Pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi dan tanya-jawab. 5. Penutup. Demi kelancaran acara ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Agenda selanjutnya yaitu mari kita sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk para tamu undangan dan peserta, marilah kita dengarkan dengan hikmat.
Terima kasih. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Muhammad Ridho Fauzi selaku Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Fauzi. Di sini saya sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan Webinar Cryptocurrency dan Blockchain Universitas Respati Indonesia tahun 2020-2021. Mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Wakil Rektor Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Respati Indonesia, Ibu Tri Suratmi. Yang terhormat Kepala Bagian Kemahasiswaan, Bapak Sugeng Hadi Saputra, atau yang mewakili. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknologi Informasi, Ibu Desmiwati, atau yang mewakili. Yang saya hormati Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, Iis Wandiah. Yang saya hormati Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa, Faisal Zamzami. Yang saya hormati Ketua BEM Fakultas Teknologi Informasi, Muhammad Rizky. Yang saya hormati perwakilan Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Respati Indonesia, serta yang saya cintai dan banggakan teman-teman panitia dan anggota BEM Fakultas Teknologi Informasi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membacakan laporan kegiatan webinar cryptocurrency dan blockchain. Pada tanggal 13 Juli 2021, pembentukan struktur kepanitiaan webinar cryptocurrency dan blockchain. Pada tanggal 26 Juli 2021, menentukan tema, tanggal pelaksanaan, dan konsep kegiatan. Pada tanggal 31 Juli 2021, menyusun rundown acara kegiatan dan membuat proposal. Pada tanggal 5 Agustus 2021, menentukan moderator dan MC. Pada tanggal 17 Agustus 2021, gladi resik panitia secara offline. Pada tanggal 21 Agustus 2021, total peserta yang mengikuti webinar ada 61 peserta, dengan rincian 24 peserta umum dan 37 mahasiswa Urindo. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Desmiwati, yang akan diwakilkan oleh Bapak Sony Rudi Hartanto, Eskom Mkom, selaku Kepala Program Studi Sistem Informasi. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya mewakili Ibu Dekan, Ibu Desmiwati yang berhalangan karena suatu hal. Yang terhormat kepada Ibu Tri Suratmi, kemudian Pak Sugeng, dan rekan-rekan mahasiswa. Oke. Terima kasih juga kepada Bapak narasumber Pak Ari Ainun Najib yang bersedia hadir sebagai narasumber di kegiatan ini. Oke, pertama saya ingin mengucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksanaan acara ini yang diselenggarakan oleh BEM FTI, dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada panitia dan BEM FTI yang berusaha menghadirkan acara ini sebagai bentuk perwujudan ya dari usaha belajar mahasiswa dan share ilmu kepada rekan-rekan mahasiswa
mahasiswa lainnya yang mengikuti acara ini. Oke, apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para mahasiswa yang tetap berusaha belajar ya dalam masa pandemi yang ya menurut kita sulit gitu kan. Semuanya serba online gitu kan, semuanya serba digital, hampir bisa dibilang tidak ada tatap muka langsung gitu kan. Tapi semangat mahasiswa ini luar biasa, sangat menggebu-gebu ya, dalam mencari ilmu, dan saya harapkan ya tetap dipertahankan, ya, kalau bisa ditingkatkan ya, karena walaupun dengan cara online ini ya kita bisa mendapatkan ilmu ya tanpa harus tatap muka langsung. Ya, saran saya ya tetap giat belajar, utamakan belajar. Kalau belajar di rumah itu gangguannya banyak ya. Jadi utamakan belajar ya, karena tugas mahasiswa yang utama itu belajar. Oke, dan saya harapkan nanti acara-acara seperti ini juga sering diadakan dan dilaksanakan secara berkala ya. Oke, jadi memang BMFI memiliki program dan nanti saya harapkan ya bisa dilaksanakan semuanya dalam masa periode yang sangat singkat ya, kalau nggak salah setahun. Oke, semoga BMFTI tetap jaya, Urindo juga tetap jaya, dan semuanya bisa melalui masa pandemi ini dengan selamat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dalam masa pandemi ini, dan ilmu yang didapatkan dari webinar ini dapat bermanfaat dan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan dari saya terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sony atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Ibu Tri Suratmi selaku Wakil Rektor Bagian Kemahasiswaan Universitas Indonesia. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, baik. Rahayu, terima kasih untuk waktu yang berikan yang kami wakili yang kami hormati Ainun Najib sebagai materi hari ini. Yang saya Ketua I, Ketua B Universitas, kalian semua bisa saya sebut satu persatu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya. Syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Baik yang telah memberi kita karunia sehingga hari ini tanggal 22 Agustus 2021 masih bertepatan dengan ulang tahun negara kita yang ke-76. Kita semua diberkati waktu dan diberikan kesempatan di rumah ini melakukan webinar yang mengambil tema sangat bagus dan kekinian. Ini luar biasa. Ini baru FTI. Jadi saya bangga kalian dan saya akan mengikuti acara ini sampai selesai. Ya, luar biasa. Terima kasih loh Pak Sony yang telah membimbing mahasiswa ini. Mereka ini adalah pemilik negeri ini dan pemilik masa depan. Jadi harus kita emong, harus kita ikuti apa maunya, dan maunya Tuhan bagus sekali. Jadi saya senang sekali ya. Apresiasi untuk panitia yang telah memilih tema ini, apresiasi untuk sekalian semuanya ya, yang tetap berinovasi meskipun masa pandemi, nggak boleh berhenti, nggak boleh jadi alasan untuk mandek. Jadi kita terus go on ya. Saya rasa selamat mengikuti kepada seluruh peserta yang jumlahnya ada 56. Dari manapun juga, mari kita bersama-sama belajar untuk mengikuti
peneliti yang menjadi saya ucapkan selamat berwebinar, bisa mengambil manfaat dari apa yang kita terima hari ini. Demikian waktu kembalikan kepada Rahayu. Selamat siang. Wassalamualaikum. Apakah ada acara memulai? Kau dengarkan suara saya? Dengar saya, sayang? Putus-putus Bu suaranya. Oke, apakah saya diminta membuka acara ini? Oh, iya Ibu. Baik, jadi karena permintaannya tidak ada saya membuka, namun kok ini bisu semuanya, jadi jika memang demikian, dengan mengucap syukur kepada Tuhan dan memohon rahmat-Nya, dengan demikian acara ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Oke, selamat webinar. Ya, terima kasih Bu atas sambutannya. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus tanya jawab yang akan dipandu oleh Saudara Ari Ainun Najib selaku narasumber dan akan dipimpin oleh Mada Oktidea Pratama selaku moderator. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk MC atas kesempatan dan juga waktunya. Sebelum memasuki acara webinar pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya adalah Mada Oktidea Pratama. Saya di sini sebagai seorang moderator yang dipercaya oleh teman-teman panitia untuk memandu acara inti dari webinar cryptocurrency dan blockchain. Sebelum masuk ke acara materi, pada acara materi kali ini, ada baiknya kita akan berkenalan dengan narasumber kita terlebih dahulu, agar semua materi dan juga ilmu-ilmu yang diberikan oleh beliau bisa terserap dengan baik oleh kita. Baik, di sini saya akan membacakan CV dari narasumber kita, yaitu adalah pertama, personal data. Nama, Nanang Ari Ainun Najib. Tempat tanggal lahir, Kebumen, 8 Oktober 1997. Usia, 24 tahun. Professional experience. Yang pertama, founder Crypto Hunter Bitcoin. Yang kedua, owner of YouTube channel Crypto Hunters Bitcoin. Dan itulah jejak pengalaman saudara Ari Ainun Najib. Setelah mengenal siapa narasumber kita pada acara webinar kali ini, langsung saja kita akan masuk ke acara inti dari pemaparan materi yang akan disampaikan oleh saudara Ari. Kepada saudara, kami persilakan. Terima kasih buat teman-teman semuanya, dan salam kenal juga buat teman-teman semuanya, dan salam sejahtera buat kalian semuanya. Perkenalkan, nama saya Ari Ainun Najib. Ya, pertama kali di sini mungkin ada nanti ucapan atau kata-kata yang kurang enak atau salah, mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan terima kasih buat panitia selaku yang mendirikan webinar luar biasa ini. Dan terutama saya ucapkan terima kasih pada Bu Tri Suratmi dan Pak Rudi Hartanto. Dan juga buat MC dan moderatornya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya. Pertama kali mungkin lanjut untuk langsung materi, atau mungkin langsung ada yang mau ditanyakan untuk MC-nya. Ini mau materi atau gimana? Ya, langsung ke materinya aja, Kak. Oke. Jadi sebelum sorry, udah terlihat ya
Udah ya, oke. Ya, di sini mungkin banyak ya dari cryptocurrency, dari Bitcoin itu. Di sini kita akan membahas itu dan mengenalkan buat teman-teman semuanya yang mungkin banyak yang belum tahu mengenai apa itu Bitcoin dan cryptocurrency yang lainnya ya. Jadi mungkin teman-teman di sini pernah melihat ya atau pernah yang namanya zaman sekarang itu pasti nggak asing lagi kalau kita tuh punya uang fiat ya. Uang fiat itu seperti dolar USD atau rupiah Indonesia ya. Jadi mungkin kalau pada zaman dahulu itu banyak orang itu mempunyai pertukaran nilai ya yang sehingga mereka itu melakukan barter atau antar jual beli ya sesama pembeli dan penjual. Jadi masalah di sini mungkin teman-teman masih kurang paham ya. Jadi kalau itu kalau kita gambarkan cryptocurrency itu sama aja seperti uang fiat, seperti emas ya, layaknya emas kayak gitu. Semakin langka itu harganya itu semakin tinggi. Nah, ini untuk sejarah uangnya dulu ya, yang mungkin kita akan bahas dan mungkin kita akan lebih dalam lagi, yaitu pada tahun 2000 tahun 700 sebelum Masehi digunakan emas dan perak sebagai alat transaksi ya. Namun seiringnya perkembangan zaman itu menjadi uang kertas kayak gitu. Dan menurut sejarah yang ada, awal mulai penggunaan emas ada di Turki ya. Dan emas pun dan perak tetap menjadi alat transaksi pilihan dan penyimpanan nilai ya. Jadi pada zaman dahulu paling favorit karena memiliki suplai yang tak terbatas. Sama halnya dengan uang fiat ya. Dolar USD pun mata uang rupiah kayak gitu. Dan pada tahun 6118 sampai 917 diperdagangkan itu dari Cina pada masa dinasti Tang ya, berinovasi dengan uang kertas. Nah, itu mulai muncul tuh untuk uang kertasnya ya. Jadi uang kertas yang disandarkan ke nilai emas. Jadi uang kertas itu hanya bisa dicetak sebanyak sejumlah emas yang dimiliki. Itu sejarahnya kalau kita menggambarkan antara emas berubah ke uang fiat yang sekarang kita pegang ya, entah itu dolar ataupun rupiah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya sistem barter ya. Kalau di mata uang sama kayak di sini saya mau transfer atau mau membeli sesuatu ya, itu sistem barternya kayak gitu. Jadi ada sistem barter yang mungkin teman-teman di sini kalau lebih jelasnya itu aku transfer ke Anda kayak gitu dengan nominal sekian. Nah, kalau di cryptocurrency ya, kita di sini bisa melihat perbedaan satu dengan uang mata fiat atau dolar USD ataupun rupiah ya. Jadi mata uang ya yang disebut itu cryptocurrency itu diedarkan menggunakan teknologi blockchain. Jadi nggak ada bentuk fisik. Sama sekali itu nggak ada bentuk fisik dan nggak bisa kita pegang. Kita pegang uang kita itu melalui handphone dan internet. Nah, handphone kita menjadi ATM kita. Nah, beda halnya dengan uang dolar ataupun rupiah ya. Kita bisa belanja dengan lihat fisiknya. Tapi kalau cryptocurrency itu seperti Bitcoin ya, XRP dan mata uang cryptocurrency yang lainnya itu nggak ada nggak ada bentuk ataupun nggak ada fisiknya. Nah, dan dioperasikan dan dikelola menggunakan penyimpanan distribusi melalui metode P2P ya, peer to peer ya. Jadi nggak ada pihak ketiga. Seandainya saya transfer ke saudara MC-nya ya dengan nominal 100 juta, kalau kita transfer uang fiat itu ada pihak ketiga. Pihak ketiga itu adalah bank ya di situ. Nah, kalau di cryptocurrency di sini tuh nggak ada pihak ketiga, yaitu peer to peer, langsung
saya ke yang penerimanya. Seperti itu untuk di cryptocurrency. Nah, kalau di cryptocurrency itu lebih mudah, satu ya, terus tidak rumit. Yang ketiga itu fee atau pihak ketiganya itu tidak ikut campur. Beda halnya dengan yang kita sekarang dilakukan itu menggunakan bank ya, seperti bank-bank di luar sana ya. Jadi dan di cryptocurrency itu tidak di bawah kendali pemerintah ya. Kalau bank itu kan di bawah kendali pemerintah semua. Bank manapun, Indonesia, luar negeri, Amerika, segala macam pun itu dikendalikan oleh pemerintah semua. Tapi kalau cryptocurrency itu enggak. Yang mendalikan siapa? Kita sendiri. Kayak gitu ya. Jadi selanjutnya memiliki anonimitas dan tidak terpengaruhi oleh pajak. Sebanyak Anda sebanyak Anda memiliki cryptocurrency ya di dompet wallet ya. Kalau dompet wallet mungkin banyak yang belum paham, itu istilahnya itu nomor rekening lah ya, nomor rekening yang kita simpan uang fiat kita di bank-bank kayak gitu. Nah, di dompet wallet kita sebanyak apapun kita menyimpan mata uang cryptocurrency itu tidak terpengaruhi oleh pajak. Beda halnya dengan mata uang fiat ya, pasti dikenakan berbagai macam jenis pajak seperti pajak suksesi ya, pajak hadiah, pajak penghasilan dan pajak tambahan. Seperti itu. Nah, satuan mata uang di cryptocurrency itu paling populer itu ada Ethereum ya, Bitcoin dan Ripple atau XRP ya di sini ya. Ini 3 koin yang paling populer ya. Mungkin banyak teman-teman yang udah tahu ya. Apa sih itu Bitcoin, cuma tahu Bitcoin aja, tahu Bitcoinnya aja tapi belum tahu bagaimana Bitcoin itu bekerja ya. Nah, Bitcoin itu dulu diciptakan oleh salah satu orang kalau nggak salah orang mana itu ya, nggak sampai sekarang itu nggak tahu penciptanya itu siapa, sampai sekarang itu nggak tahu, cuma namanya itu Satoshi. Nah, jadi Bitcoin itu diciptakan oleh salah satu orang yang misterius, tidak diketahui siapa identitasnya orang itu tersendiri, namun boomingnya itu nyampe sekarang. Kayak gitulah muncullah mata uang lainnya seperti Ethereum, Ripple ya, XRP dan banyak yang lainnya. Nah, mungkin di sini lebih jelas lagi ya bagaimana teman-teman kalau punya uang 100.000 dibelanjakan di supermarket ya. Pada 28 mungkin dapat banyak banget ya. Entah itu dapat sembakonya itu sekarung ya, kayak gitu ya. Kalau uang 100.000 dulu ya. Tapi kalau seiringnya tahun itu pasti nominal 100.000 itu semakin mengecil ya. Nah, sampai di 2017 uang 100.000 kalau pribadi buat saya ya itu buat uang rokok aja, itu buat 1 hari ya. Nah, kalau zaman dulu itu gede banget ya, bisa buat belanja, bisa buat ya pokoknya bisa buat makan 1 bulan untuk zaman dahulu ya. Nah, untuk 2020 bagaimana? Nah, inilah mata uang fiat yang harus kita tahu ya, bedanya dengan mata uang cryptocurrency ya. Seiringnya waktu, tahun ke tahun dari mata uang fiat itu selalu adanya inflasi ya, selalu menurun ya. Jadi selama mungkin nanti di 2030 ya, uang 100.000 itu bisa kita anggap jadi uang 10.000. Kita bisa aja ya. Karena kita bisa lihat sejarahnya dari tahun ke tahun ya. Nah, 2020 aja uang 100.000 itu sekarang ibarat udah kayak uang recehan ya. Buat belanja apa itu kurang ya. Dengan Bitcoin waktu di tahun ke tahun itu memang nominalnya kecil ya. Pada tahun sekitar 2011 itu harga Bitcoin itu sekitar harga $10 ya. Itu waktu itu saya belum menginjak Bitcoin. Saya mulai kenal Bitcoin itu pada tahun 2016 akhir ya, mau 2017 itu saya mengenal Bitcoin waktu Bitcoin harganya sekitar itu 30 atau sekitaran $50. Nah, dan Bapak Ibu tahu pertama kali launching atau pertama kali muncul mata uang cryptocurrency yaitu Bitcoin-nya itu pertama kali nominal atau harganya ya
itu hanya sekitar berapa ya, kalau dulu itu $1 kayaknya. Dan seiringnya waktu, pada tahun 2017 itu Bitcoin mengalami kenaikan yang sangat-sangat signifikan hingga masyarakat di dunia itu digemparkan dengan adanya cryptocurrency Bitcoin ini ya. Pada saat itu ya, saya pun sendiri itu kaget waktu itu karena dulu itu 2016 satu BTC ya, satu Bitcoin itu bisa membeli 1000 pizza. Tapi sekarang satu BTC itu bisa membeli tokonya pizza. Wah, gila kan ya. Jadi itulah sejarahnya Bitcoin ya. 2017 itu pertama kali saya mengenal Bitcoin ya. Harga itu mungkin lumayan fantastik ya, ratusan dolar hingga puluhan dolar. Dan di 2020 kemarin itu Bitcoin itu mencapai harga tertingginya itu di 900 juta untuk si BTC-nya ya. Nah, apa bedanya mata uang fiat dengan mata uang cryptocurrency? Nah, seiringnya tahun, pergantinya tahun, mata uang cryptocurrency itu semakin tinggi nominalnya, bukan semakin rendah. Karena apa? Nggak dicetak lagi. Jadi suplai BTC atau suplai Bitcoin itu hanya tersedia 21 juta koin. Jadi semakin orang mempunyai semakin banyak orang mempunyai cryptocurrency atau BTC atau Bitcoin, semakin mahal harganya. Karena udah nggak dicetak lagi, yaitu 21 juta kalau nggak salah waktu itu ya 21 jutaan. Tapi kalau mata uang fiat itu selalu dicetak ya. Nah, kenapa banyak negara yang sekarang itu mengadopsi pembayaran menggunakan cryptocurrency ya, seperti di negara El Salvador sekarang itu udah non tunai ya, semuanya menggunakan cryptocurrency ya, pembayaran dari BTC, Ethereum, XRP itu semuanya menggunakan cryptocurrency. Kenapa di Indonesia itu belum ada regulasinya? Mungkin terlalu risk ya untuk kita menerima pembayaran mata uang digital seperti ini, apalagi kita masuk di cryptocurrency, karena harganya itu naik turunnya itu luar biasa sekali ya. Jadi buat teman-teman harus paham juga ya. Jadi yang namanya mata uang fiat itu nominal itu nggak bisa dirubah ya. Tapi kalau mata uang cryptocurrency itu harga itu bisa dirubah kapanpun, itu bisa jadi berubah dengan sendirinya ya. Itu untuk penjelasan mengenai mata uang fiat dan BTC ya. Ini untuk sejarahnya ya. Dan biar teman-teman lebih tahu lagi, kalau mungkin 2030 mata uang fiat udah nggak bisa untuk dibelanjakan ya, atau negara-negara lain seperti negara Amerika ya, Amerika, Cina, dan negara yang lain sudah mengadopsi BTC sebagai pembayaran, Indonesia mau nggak mau pasti akan mengikuti ya, karena semakin ke sini dolar itu semakin tersingkir adanya cryptocurrency. Nah, seperti itu ya. Jadi perbandingan uang yang tadi yang saya anggap mata uang fiat dan emas ataupun cryptocurrency yaitu Bitcoin itu memang bisa ditukarkan ya. Emas juga bisa, fiat juga, USD juga bisa, cryptocurrency juga bisa ya. Dan dikonsumsi semuanya itu bisa ya. Dan mudah dibawa. Kalau emas mungkin susah dibawa ya. Kalau kita punya emas batangan kan susah bawanya ya. Tapi kalau uang fiat kita bisa simpan di dompet untuk kita belanja, dan BTC mungkin kita bisa simpan di handphone kita ya. Dan untuk tahan lama, kalau emas memang iya udah tahun ratusan tahun ya untuk emas ya. Tapi kalau untuk fiat mungkin ini masih 50% ya, bisa dikatakan resiko ya untuk kita bisa mengatakan tahan lama untuk fiat USD ya. Dan untuk BTC atau cryptocurrency Bitcoin ini udah pasti ya bisa tahan lama ya. Nah, terus di sini tidak bisa dipalsukan ya. Kalau emas bisa, kalau uang fiat juga bisa, tapi kalau cryptocurrency itu nggak bisa. Mau gimana pun kalian mau menipu bagaimanapun,
kalau di cryptocurrency itu nggak bakalan bisa. Ya, jadi yang saya bilang tadi, transaksi BTC di cryptocurrency yaitu teknologi blockchain itu adalah peer to peer ya. Jadi nggak ada pihak ketiga. Itulah amannya di cryptocurrency ya. Beda halnya dengan mata uang fiat, gold atau emas ya. Ini ada pihak ketiga ya, bank ataupun orang lain di sini ya. Tapi kalau cryptocurrency itu nggak ada pihak ketiganya ya. Jadi di sini mudah ditransaksikan. Kalau emas lumayan susah ya. Untuk fiat USD ini mudah ya. Jadi kapan aja kita bisa menukarkan dolar ya, kita bisa belanja menggunakan mata uang fiat ya, seperti rupiah ataupun USD atau dolar itu. Dan Bitcoin juga bisa ya, sesama member atau sesama orang yang udah mengenal cryptocurrency ya. Contohnya saya pengen membeli satu kendaraan mobil ya, dengan membeli kendaraan satu mobil itu ke si A, namun si A nggak mau pembayaran menggunakan fiat. Nah, saya bisa menggunakan pembayaran dengan cryptocurrency yaitu BTC. Dengan catatan si A juga udah punya wallet atau udah punya nomor rekening istilahnya ya. Jadi untuk penyimpanan transaksi cryptocurrency-nya. Nah, seperti itu ya. Dan di sini untuk supply ya, yang saya bilang tadi, di sini terlihat mata uang fiat suplainya itu selalu dicetak ya. Jadi ini yang bisa membuat inflasi ya di mata uang dolar ataupun rupiah ya. Tapi kalau Bitcoin atau cryptocurrency itu suplainya itu nggak bisa dicetak lagi. Jadi kayak BTC suplainya 21 juta, ada Ethereum itu suplainya berapa ratus juta. Itu kalau udah habis ya udah nggak bisa dicetak lagi ya. Nah, terus di sini dikeluarkan oleh government ya. Tapi kalau uang fiat di sini mengunggul ya atau unggul ya. Secara paling aman mungkin untuk pihak ketiganya itu memang mata uang fiat ya. Karena BTC di sini itu yang transaksinya itu peer to peer. Nah, terus di sini desentralisasi ya. Kalau emas, gold, dolar USD, rupiah itu nggak ada. Tapi kalau cryptocurrency itu ada. Nah, bisa diprogram? Nggak ada kalau emas. Kalau fiat nggak bisa. Kalau cryptocurrency itu bisa. Nah, sistem blockchain itu tersebar di seluruh dunia antar komputer dan komputer lain. Kalau digambarkan secara kasat mata, bank ke bank ke bank ke bank kayak gitu. Tapi kalau di cryptocurrency, sistem blockchain-nya itu komputer kita sendiri, ya kayak gitu. Dan teknologi yang berada di balik Bitcoin itu blockchain buku besar yang dimana sifatnya itu terdistribusi ya, fungsinya mencatat semua transaksi antar pihak tanpa entitas terpusat untuk memverifikasi dan menjalankan transaksi ya. Contoh, saya mau mengirimkan satu BTC kepada teman saya ya, dan teman saya itu udah menerima BTC-nya, orang lain itu bisa melihat kalau saya mentransfer satu BTC ke teman saya. Tapi kalau di bank itu nggak bisa dilihat transaksinya ya, karena itu sifatnya tersembunyi ya. Tapi kalau di jaringan blockchain itu semua itu bisa terlihat. Siapa yang membeli, siapa yang mentransfer, siapa itu walletnya itu semuanya terlihat. Jadi nggak ada yang ditutupi. Dan meskipun mau dihack itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa dihack? Satu ya, kalaupun mau dihack, orang yang ngehack itu harus menjebol atau menghack seluruh komputer yang ada di dunia ini. Itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Ya, jadi kalau keamanan cryptocurrency udah diuji ya, jadi nggak perlu ditakutin kayak gitu. Nah, cryptocurrency sebutan untuk mata uang digital yang dapat menyimpan nilai ya, store of value ya, pada jaringan blockchain. Nah, yang saya tadi bilang, jadi semua transaksi itu menggunakan transaksinya blockchain. Blockchain itu sebagai rumahnya. Kalau di
kita gambarkan secara kasat mata itu banknya, ya, mencatat buku besar antara transaksi orang yang mentransfer atau membeli atau mengirim, semua itu terlihat di situ. Nah, Bitcoin ini yaitu mata uangnya, cryptocurrency-nya pertama yang dikembangkan melalui teknologi blockchain. Ya, nilai transaksi Bitcoin pada 2018 itu mencapai 1,8 triliun US dollar ya. Gede banget ya. Dan sekarang itu udah melebihi ya. Nah, ada jenis mata uang cryptocurrency ya, ada currency token, ada utility token, ada investment atau aset token ya. Di sini teman-teman bisa lebih memahami currency token, yaitu segala cryptocurrency yang bertujuan untuk menjadi alternatif pembayaran baik jasa maupun barang. Contohnya Bitcoin yang memang tujuannya aslinya adalah untuk itu ya. Mungkin 2030 kita udah merasakan pembayaran menggunakan digital semua ya. Jadi fiat mungkin akan hangus, akan udah nggak ada, mungkin ya, seandainya gitu loh. Seandainya aja kalau mungkin 2030 itu udah nggak ada. Nah, apa sih penggantinya? Yaitu cryptocurrency untuk pembayaran digital semua. Nah, utility token di sini fungsi di luar dari pembayaran, semisal sebuah platform ya membuat utility token yang apabila digunakan untuk mendapatkan bonus ya atau diskon di platform yang dibuat. Contohnya adalah Binance atau BNB ya, yang apabila kita memiliki BNB di platform Binance itu kita akan mendapatkan diskon fee saat trading. Jadi ada tiga hal di cryptocurrency itu, ada buat yang investasi, trading, dan pembayaran ya. Jadi kalau teman-teman melihatnya orang-orang itu mainan BTC untuk mendapatkan uang dalam seketika, itu salah sebetulnya. Kalau orang paham mengenai teknologi blockchain, terus paham mengenai cryptocurrency itu lebih dominan ke investasi ya. Jadi investasi Bitcoin memang sangat resikonya itu gede sekali ya, big risk. Jadi beda kalau kita investasi di tanah ya. Jadi kalau investasi di tanah itu kan ada bentuk fisiknya ya. Tapi kalau di cryptocurrency itu nggak ada bentuk fisiknya. Cuma bentuknya itu koin. Nah, di saat orang itu menggunakan cryptocurrency untuk investasi ya, apa yang akan didapat yaitu adalah sebuah harga kenaikan. Jadi seandainya saya membeli BTC pada tahun 2017 cuma cukup satu BTC dengan harga $10 dan sekarang udah harga di $40.000, selama 3 tahun saya udah mendapatkan keuntungan ribuan dolar. Itu untuk investasi ya, untuk investasi jangka panjang ya. Dan untuk kita trading, kita bisa memanfaatkan dari momentum BTC itu naik ataupun turun ya. Mungkin nanti untuk masalah trading itu kita nggak bahas di sini ya, karena itu mungkin terlalu dalam banget ya untuk membahas untuk trading ya. Intinya di sini itu ada 3 poin ya. BTC bisa untuk alat pembayaran ya. Sekarang udah bisa di negara El Salvador, bisa buat trading dan bisa buat investasi. 3 poin itu mungkin teman-teman bisa memahami ya. Nah, investment yang saya bilang tadi yaitu aset ya. Kita punya aset token ya. Jadi halnya kita mempunyai aset yang digital. Kalau di dunia itu, dunia asli yang kita bisa lihat sekarang itu, aset kita yaitu satu tanah, rumah ya. Mungkin itu bisa dijadikan aset ya. Tapi kalau di dunia digital itu kita menjadikan sebagai Bitcoin untuk investasi, aset kita untuk masa depan. Seperti itu ya. Nah, mungkin mengenai cryptocurrency sesingkat itu ya, karena kita nggak terlalu membahas terlalu dalam ya, karena mungkin untuk cryptocurrency sekarang mungkin lagi banyak yang pengen tahu atau pengen lebih dalam mengetahuinya. Jadi intinya itu cryptocurrency itu nggak cuma untuk trading, nggak cuma untuk investasi, dan juga nanti kelak kita bisa mendapatkan bonus ya, mungkin dari segi kita udah mendapatkan BTC dalam harga murah sekarang,
dan 2030 mungkin harganya berapa ribu dolar, itu bisa aja terjadi ya, karena saya udah menyaksikan sendiri pada tahun 2017 itu saya membeli 2 BTC ya dengan harga 10 dolar dan sekarang udah harga 40.000 dolar. Nah, sekarang teman-teman bisa membayangkan keuntungan aset cryptocurrency itu bisa sangat melebihi kita investasi di dunia nyata ya, seperti tanah ataupun seperti rumah dan sebagainya macamnya. Ya, mungkin itu aja ya secara singkat gambaran mengenai aset cryptocurrency, blockchain, Bitcoin, Ethereum dan mata uang yang lainnya. Ya, baik. Terima kasih atas pemaparan materi dari Saudara Ari Ainun Najib. Benar-benar materi yang sangat bagus dan juga sangat menarik sekali bagi para peserta. Dan juga semoga para peserta yang ikut dalam acara webinar blockchain ini bisa menyerap ilmunya sebanyak mungkin dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya kepada narasumber, nanti saya akan berikan waktu selama 5 menit untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan terbaik dari para peserta yang ikut webinar ini. Dan cara teman-teman untuk melakukan atau mengajukan pertanyaan, nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaan pada kolom chat acara webinar kali ini. Dan untuk waktu pertanyaannya akan kita mulai dari sekarang. Oh ya, tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa nanti akan ada 3 pertanyaan terbaik yang akan kita pilih, yang akan dijawab oleh pemateri kita pada acara webinar kali ini. Dan dari 3 pertanyaan terbaik tersebut nanti akan kita berikan berupa hadiah kecil dari para panitia sebagai sebuah apresiasi bahwasanya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terbaik. Dan untuk bertanya kita mulai dari sekarang. Sembari kita menunggu waktu 5 menit atau sembari kita menunggu para peserta melakukan tanya jawab, mungkin kita agak sedikit ngobrol-ngobrol dulu ya, Kak Ari ya. Ya, silakan. Kira-kira ini saya panggilnya apa nih, Kak, Bang, atau Mas Ari? Bebas saja silakan. Oh, bebas aja. Bang Ari aja mungkin ya, Bang ya. Siap-siap. Oke. Bang Ari, tadi kan penyampaiannya itu benar-benar sangat bagus sekali ya, sangat menarik bagi para peserta di acara webinar blockchain dan cryptocurrency ini. Yep. Selain kita mendapatkan Bitcoin, biasanya kita tuh kalau untuk ibaratnya tuh kayak nambang Bitcoin itu sebenarnya masih efektif nggak sih untuk di tahun-tahun sekarang ini? Karena saya lihat waktu itu pernah sih ada teman saya yang punya sebutannya itu mining rig. Dia itu menambang Bitcoin dari tahun 2018 sampai sekarang dan itu hasilnya juga lumayan. Tapi untuk tahun-tahun sekarang ini kan Bitcoin katanya lagi turun ya, Pak. Itu masih efektif nggak sih kira-kira kalau untuk melakukan penambangan Bitcoin gitu? Jadi ada 2 tipe ya dalam diri manusia itu. Satu, kalau kita seandainya memandang BTC itu hanya untuk sesaat, memang kita di situ itu di saat harganya lagi turun itu orang ada kepanikan ya, takut uang kita hilang, takut uang kita itu hangus itu seperti itu ya. Tapi kalau kita paham mengenai pergerakan si BTC-nya ini atau Bitcoin-nya ini justru semakin harganya lagi ada penurunan banyak yang membeli ya. Jadi keuntungan para miner itu di saat harga turun itu sebanyak-banyak mungkin itu makin minernya itu makin ditambah. Karena apa? Semakin harganya mahal untuk kita mendapatkan BTC atau Bitcoin itu dengan cara miner itu atau mining ya, caranya itu semakin kecil untuk kita mendapatkannya ya. Karena harga semakin mahal juga kita mendapatkan di sini dampaknya itu untuk kita menambang, kita mendapatkan semakin kecil untuk kita mendapatkan Bitcoin-nya. Mungkin dalam berapa minggu kita dapat 0,0 berapa BTC ya, kayak gitu. Jadi ya kalau keuntungan miner itu sangat banyak sekali ya. Satu dari di saat harga BTC turun itu kita dapat keuntungan lebih nominal harga BTC-nya. Di saat harga BTC atau Bitcoin itu naik,
kita dapat keuntungan dari segi nominal jumlah uang kita sendiri. Seperti itu mungkin ya. Berarti itu juga berpengaruh juga ya naik turunnya Bitcoin terhadap alat untuk miningnya gitu ya Bang ya? Kalau naik turunnya BTC itu mungkin bukan terpengaruh dari banyak minernya ya, Bukan terpengaruh. tapi melainkan mungkin adanya pembaruan dari segi news ataupun dari segi bad news kayak gitu. Yaitu gitu. istilahnya berita yang tidak buruk yang membuat si Bitcoin ini mengalami penurunan kayak gitu. Karena mungkin kalau teman-teman tahu waktu 2020 waktu bulan November itu nyampe bulan April kalau nggak bulan Maret itu BTC itu kenaikan hampir 80% atau 90% lah kayak gitu. Jadi wajar aja sekarang itu dalam 3 bulan ini atau 2 bulan ini ya itu harga Bitcoin itu mengalami penurunan kayak gitu. Karena di situ yang saya jelaskan tadi ada daily trade, ada investment ya, investor. Di saat investor itu pengen menjual, itu pasti harganya akan turun lagi. Nah, ada juga yang trading harian yang buat kita main-main kayak gitu. Jadi harga turun itu dari para tradernya, para investornya, bukan dari para minernya seperti itu sebetulnya. Oh gitu. Berarti untuk naik turunnya juga termasuk banyak faktor juga yang bisa mempengaruhi naik turun harga dari satu Bitcoin-nya itu ya Bang ya? Ya, banyak faktor ya. Tapi untuk beberapa bulan yang lalu waktu itu saya sempat ikut itu di Twitternya Elon Musk. Mungkin Bang Ari tahu kan Elon Musk kan? Jadi waktu itu sempat ada kabar bahwa sebenarnya sih bukan kabar tapi kayak rumor bahwasanya kalau misalnya Doge itu kan juga termasuk dalam cryptocurrency selain Bitcoin ya Bang ya? Iya. Ya, jadi naik turunnya Doge itu bisa terpengaruh oleh Twitternya dari Elon Musk atau yang punya dari SpaceX. Itu kira-kira rumor kayak gitu benar atau enggak sih, Bang? Soalnya banyak banget tuh di grup Facebook atau di perkumpulan-perkumpulan para miner Bitcoin bahwasanya naik turunnya Dogecoin dari cryptocurrency ini bisa dipengaruhi oleh tweetnya dari Elon Musk itu sendiri. Oke, mungkin kalau dari tweetnya Elon Musk itu sendiri bisa dikatakan iya, karena apa? Dari segi Elon Musk itu bukan orang biasa ya, orang terpandang di dunia. Siapa yang nggak tahu si Elon Musk pemilik kendaraan listrik ya, Tesla. Ya. Pasti semua orang kalau ada salah satu orang ibaratnya orang terkaya di dunia membeli cryptocurrency itu atau BTC atau si Doge ini itu pasti akan berbondong-bondong orang lain itu akan mengikuti. Nah, kenapa cuitan Elon Musk itu bisa mengatakan menurunkan harga dan menaikkan harga? Karena itulah market ya. Siapa yang orang yang kita lihat itu, contoh si Elon Musk itu orang yang terpandang membeli Doge nggak cuma membeli ribuan dolar, tapi jutaan dolar untuk membelinya. Dan satu lagi si Doge ini nggak ada fundamentalnya ya, jadi supply-nya itu nggak ada ya, nggak terbatas ya seperti BTC ya. Kalau Bitcoin itu kan 21 juta, tapi kalau si Doge ini nggak ada batasnya, jadi selalu ada kayak gitu ya, unlimited ya. Jadi untuk kenaikan harga dan kenaikan untuk Doge ini sangat fluktuatif sekali dibandingkan BTC ya. Jadi dari kemarin harga 30 perak itu naik ke 10.000 itu hampir 6 kali lipat ya atau ribuan persen ya. Jadi memanglah seperti itu kalau kita di cryptocurrency memang ada orang yang terpengaruh membuat market itu bisa bergerak dalam satu orang itu sendiri ya. Entah itu Elon Musk, terus ada lagi perusahaan Grayscale itu juga bisa mempengaruhi pergerakan market. Karena apa? Karena mereka juga membeli koinnya, membeli Doge-nya, membeli BTC-nya dengan jumlah banyak. Nah, seperti itu. Mungkin lebih intinya kalau si Elon Musk itu sangat-sangat terpengaruhi dalam pergerakan naik turunnya di market cryptocurrency-nya karena memang Elon Musk itu bukan orang biasa ya.
dan membelinya juga banyak banget untuk si BTC-nya dan ataupun si Doge-nya. Oh gitu. Ya berarti memang ada pengaruhnya benar-benar sangat besar sekali untuk salah satu contohnya Elon Musk ini ya Bang ya. Iya, Iya, soalnya waktu itu memang saya pernah beli satu Dogecoin itu di Indodax. Indodax itu kan atau walletnya khusus Indonesia Bang ya. mm-mm. Ya, jadi waktu itu memang saya pernah beli sebanyak 20 Dogecoin dengan harga masih sekitar 300 atau 400 rupiah. Iya. Dan dalam waktu nggak nyampe 2 bulan itu tweetnya Elon Musk itu memang apa ya, kayak seperti mencoba meng-up atau menaikkan harga dari grafik yang di Bitcoin, dan ternyata itu memang berpengaruh dalam waktu Iya. singkat tersebut, dan banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong, wah langsung kita beli nih Bitcoin, Doge-nya ini, walaupun harganya belum terlalu tinggi gitu. Ya, memang seperti itu. Untuk cryptocurrency, memang ada salah satu orang yang memang harus kita tahu beritanya yang lagi hit itu apa ya, biar kita nggak ketinggalan pun ketinggalan news yang sedang ada di cryptocurrency-nya. Oke, baik. Sepertinya masih ada waktu beberapa menit lagi bagi para peserta yang ingin menanyakan, bisa ditanyakan di kolom chat. Nanti akan kita coba pilih pertanyaan-pertanyaan terbaik yang akan kita coba ajukan pertanyaannya, dan nanti akan dijawab oleh Bang Ari ya Bang ya. Siap. Iya, oke baik. Kira-kira ada beberapa pertanyaan. Wah, ini sepertinya menarik sekali, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya ya. Atau mungkin langsung saja kita jawab 3 pertanyaan terbaik Bang. Biar langsung. Nggak apa-apa, silakan. Oke, baik. Kalau begitu, pertanyaan pertama datang dari Torik dari daerah Bondowoso. Bang, izin bertanya. Blockchain itu kan sangat terikat dengan cryptocurrency. Nah, apakah blockchain bisa diaplikasikan selain di kripto, misalnya pada bidang pendidikan, pertanian, perkebunan, dan berbagai bidang lain sebagainya? Serta nanti bagaimana pengaplikasian blockchain dalam bidang-bidang tersebut? Terima kasih. Siap. Memang bisa untuk dari segi pendidikan itu bisa ya. Jadi saya gambarin contoh. Ini BTC. Ini di balik BTC itu ada project ya. Ada project yang sedang dikembangkan. Kita ambil salah satu koin yang mungkin mudah dibahas, yaitu ASRP. ASRP itu salah satu koin yang mungkin proyeknya itu dikatakan akan menggusur atau sorry ya, saya nggak menyebutkan menggusur ya, akan menggantikan mata uang fiat. Jadi proyek dari cryptocurrency-nya itu kita bisa melihat ada proyek kesehatan, ada proyek pendidikan, ada. Jadi setiap mata uang cryptocurrency, entah itu BTC, Bitcoin ya, ataupun SRP, dan ratusan mata uang cryptocurrency itu, dari 1 koin ke 100 koin itu semuanya itu ada proyeknya masing-masing. Ada yang buat gamer juga ada yang buat pendidikan juga ada. Nah, jadi teknologi blockchain itu memang tidak terpusat untuk cryptocurrency-nya aja. Masih banyak dan masih luas sekali ya. Dan untuk mengaplikasikannya mungkin itu kita bukan ke saya ya untuk lebih mendalami, mungkin ke yang udah lebih tahu atau yang lebih paham mengenai blockchain-nya ini tersendiri ya, karena setiap cryptocurrency-nya itu memiliki project yang tersendiri. Seperti ASRP itu project-nya seperti bank ya, seperti seperti Solvi itu project-nya kesehatan. Jadi macam-macam cryptocurrency itu dari segi project-nya. Entah itu pendidikan, semua itu nanti mungkin akan bisa diaplikasikan, tapi bukan sekarang ya. Mungkin berapa tahun lagi kayak gitu. Cuma arahnya kita itu kayak gitu, untuk lebih jelasnya ya. Oke, baik. Itu tadi jawaban dari pertanyaan Mas Torik dari daerah Bondowoso. Lalu untuk pertanyaan kedua datang dari Rahman yang berasal dari Urindo. Dia akan bertanya 2 pertanyaan. Nggak apa-apa nih Kak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya.
Nah, untuk Rahman sendiri pertanyaan yang pertama, Kak mau tanya, kapan koin di dam, apa yang kita lakuin kalau koin di dam tersebut? Lalu itu pertanyaan pertama. Lalu bentuk pertanyaan yang kedua, terus apa saja kerugian yang akan kita dapat dari penggunaan BTC atau Bitcoin? Karena yang kakak sebutin tadi kan lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya. Ya, oke. Yang pertama ya, bagaimana mengatasi kalau harga BTC atau mata uang cryptocurrency itu lagi turun atau lagi di dump. Kita kembali ke kita sendiri ya. Kita bermain cryptocurrency sebagai investor atau buat trading. Trading itu ada trading buat daily trade ya, swing 1 minggu buat trading, 1 bulan buat trading. Jadi membeli satu koin di hold atau disimpan selama 1 bulan. Nanti kalau harganya naik kita bisa jual. Itu namanya daily trade ya. 1 minggu, 1 bulan itu bisa ya. Nah, di saat harga lagi turun ya, seperti halnya kemarin ya, si BTC dari 64.000 ke 20.000, itu kan lumayan gede ya untuk turunnya ya. Kembali ke hakikat diri kita sendiri ya. Kalau aku pribadi ya, kalau saya pribadi itu bermain cryptocurrency dari 2017 itu enggak buat daily trade. Saya buat investasi, investor ya. Jadi seharga BTC setinggi apapun, saya nggak bakalan jual. Karena saya beli di harga $10. Nggak mungkin si BTC kembali ke harga $10 lagi. Ya, semakin tahun tadi itu semakin harganya naik. Nah, kenapa saya nggak menjual? Karena saya itu investor. Mau harganya turun, mau harganya naik, ya itu bebas. Di saat turun ada pengen membeli, kita beli. Kalau lagi naik, kita sebagian bisa dijual. Seperti itu ya. Itu untuk poin yang pertama, untuk pertanyaan pertama ya. Di saat lagi dump, di saat lagi koin itu turun, kembali ke hakikat trading plan kita ya, atau gaya kita cryptocurrency investor kah atau trading harian kah, itu harus diketahui ya, biar kita tidak mengalami kerugian ya. Dan poin yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi, apa kerugiannya di cryptocurrency ya? Oke. Iya, betul. Kerugiannya di sini kalau aku pribadi nggak ada ya. Ya, kenapa nggak ada? Kalau Anda bisa investor ya, membeli dan meng-hold itu dalam jangka panjang, itu nggak ada kerugiannya ya untuk pribadi ya. Karena aset kita cryptocurrency itu seperti BTC itu, kita punya satu BTC dengan harga sekarang $40.000, setara sekitaran 600 juta, tiba-tiba turun ke 400 juta, bukan BTC-nya kita berkurang, bukan koinnya berkurang, melainkan yang berkurang itu adalah nominal jumlah harganya aja. Jadi uang kita 600 juta itu untuk membeli satu Bitcoin, tiba-tiba turun ke 500 juta, 100 juta itu melainkan berkurang. Ya, suatu saat bisa ada kenaikan lagi, maka uang yang 100 juta itu kita bisa akan mendapatkan kembali. Nah, itu poin yang kedua ya. Untuk kerugian keduanya itu, seandainya teman-teman membeli harga BTC di saat harga 60.000 ya, atau harga 700 juta ya, dan turun ke harga 40.000, sekitaran turun ke harga 500 juta, dijual, itu baru kita mendapatkan ya, karena kita membeli di harga 700 juta, kita jual di harga 400 juta, baru kita mendapatkan kerugian. Seandainya kalau kita tidak menjual, tetap meng-hold ya, tetap menyimpan, itu tidak ada kerugiannya sama sekali. Karena sewaktu seiringnya berjalan, entah itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu akan ada kenaikan lagi. Ya. Kok pasti? Ya, pasti. Karena apa? Yang saya bilang tadi, semakin tahun berganti itu, harga BTC itu semakin naik. Cuma tinggal kitanya sendiri dalam mengambil resikonya itu bagaimana. Dijual saat kita rugi atau kita sabar menunggu di saat kita balik modal. Mungkin seperti itu untuk lebih jelasnya. Oke.
Oke, baik, itu tadi jawaban dari pertanyaan Rahman dari Universitas Respati Indonesia. Dan ada satu lagi nih Bang Ari nih yang bertanya. Ya. Namanya dari Harari dari Jakarta. Sama seperti pertanyaan sebelumnya, dia ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah kripto tidak akan bernilai dan berharga jika tidak ada miners? Lalu yang kedua, bagaimana jika CBDC sudah berjalan di seluruh negara? Apakah akan berdampak besar pada altcoin atau DeFi? Seperti itu, Bang. Ya, untuk poin yang pertama, mungkin apakah kripto tidak akan bernilai dengan dan Tidak adanya berharga miners. jika tidak ada miner ya. Satu, di sini ada yang namanya halving. Halving itu adalah pembagian bonus ya. Pembagian bonus untuk para minernya. Nah, setiap tahun itu ada yang namanya tahun cryptocurrency ya. Untuk bull market, bear market, halving itu semuanya itu ada. Nah, keuntungan dari miner ini itu yang saya sebutkan tadi, dapat fee dari penambangan ya, dan dapat bonus juga dari si Bitcoin-nya sendiri ya. Meskipun nggak ada miner, BTC-nya ini tetap akan ada. Kenapa? Karena orang itu di sini nggak cuma buat trading ya, banyak negara yang lain di luar sana itu sudah mengadopsi si BTC ini untuk segala pembayaran, entah itu di pembayaran manapun ya, seperti di El Salvador itu kemarin negara salah satu yang udah mengadopsi dan meresmikan pembayaran itu menggunakan si Bitcoin ya, meskipun nggak ada miner itu tetap akan ada BTC-nya. Cuma mungkin yang namanya orang kalau udah tahu perkembangan si Bitcoin, miner itu mungkin selalu akan ada. Kenapa di Cina negara yang paling sulit untuk kita menambang ya? Kemarin baru aja ditutup penambang miner di Cina itu terbesar di dunia. Kenapa ditutup? Karena mereka itu nggak pengen dolar itu terkalahkan. Pengennya dolar dicetak terus. Nggak pengen dolar itu dikalahkan dengan cryptocurrency-nya. Jadi selalu ada benturan, entah itu dari pemerintah dan bank. Itu ada pembenturan setiap tahun, itu pasti ada kasus. Dari 2017, Cina itu udah nggak suka. Tapi namun nyampe sekarang tetap ada. 2017 dulu harga Bitcoin itu anjloknya luar biasa sekali waktu saya mengalaminya. Ya, hampir aset itu nggak kehitung, minusnya itu berapa ratus juta, berapa ratus ribu dolar, itu udah hal yang kalau mungkin bagi saya itu udah biasa ya. Karena dari segi negara itu ada yang suka, ada yang enggak kayak gitu. Jadi ada benturan terus. Dari 2017 Cina menolak, Cina mengeban, Membanet. ya ngebanet cryptocurrency. Nyatanya 2021 tetap ada. Nah, itu perkembangannya luar biasa sekali. Mau apapun negara manapun yang akan menghentikan cryptocurrency itu nggak bisa, karena sistem blockchain itu udah menguasai semua seperti itu. Dan poin yang kedua, bagaimana jika CBDC ya. sudah berjalan di seluruh negara, apakah dampak besar ALT coin DeFi? Ya, jadi kalau dampak untuk altcoin itu sangat gede ya, sangat besar sekali, seperti XRP ya, seperti BNB, Litecoin dan macam yang lainnya, itu dampaknya gede banget. Karena 2017 dulu juga sama ya, harganya seperti yang sekarang Anda lihat, wah harga BTC harganya masih segini, masih murah. Nggak mau beli nanti belinya di tahun 2030 aja kalau harganya udah benar-benar mencapai 1 miliar. Contoh, sama halnya 2017. Dulu harga BTC segini. Anggap aja sekarang 10 dolar. 2030 nanti anggap aja di 1 M. Nah, semakin ke sini yang saya bilang, project cryptocurrency, sistem blockchain itu semakin berkembang. Entah koin apapun asal punya project yang bagus, fundamentalnya jelas, itu pasti akan berkembang.
Kecuali kalau teman-teman membeli token, membeli aset cryptocurrency itu dengan project yang belum ada regulasinya, ya belum jelas, baru launching seperti itu harus diwaspadai ya. Saya lebih menyarankan buat teman-teman untuk kalau mau lebih tahu mengenai cryptocurrency itu lebih baik pahami koin-koin yang udah dari 2017 seperti BTC, Ethereum ya, itu dipahami itu daripada kita membeli koin yang baru launching di market ya ataupun di market manapun itu, karena setiap hari itu ratusan koin itu muncul dibuat, itu selalu ada ya. Jadi untuk dampaknya pasti akan besar sekali untuk koin DeFi ataupun altcoin lainnya. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Itu tadi jawaban dari Bang Ari tentang pertanyaan yang sudah dijawab oleh para peserta yang diajukan. Ya. Untuk para peserta yang tadi mengajukan, nanti jangan leave dari acara webinar ini dulu karena nanti akan ada hadiah menarik yang akan diserahkan dari panitia. Bang Ari, mungkin kita beri kesempatan juga ya Bang ya kepada Bapak Sony Rudi Hartanto atau Ibu Tri yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya. Kira-kira Pak Sony ada pertanyaan yang ingin diajukan Pak terkait dengan acara webinar kali ini? Oh ya, baik. Terima kasih. Jadi kalau mata uang fiat itu kan di ada tanggungannya ya, jadi ditanggung dengan emas ya yang dimiliki oleh negara. Nah, ini kalau cryptocurrency ini gimana nih menanggungnya gitu kan? Itu aja, terima kasih. Baik. Dalam menanggung itu mungkin dari segi keamanan ya Pak ya. Kalau untuk mata uang fiat itu kan di backup oleh pemerintah ya, negara mungkin seperti itu ya Pak ya. Nah untuk cryptocurrency itu bagaimana ya? Nah yang di cryptocurrency itu memang nggak ada pihak ketiga ya, dari pemerintah itu nggak ikut campur ya, karena di sini transaksinya itu peer to peer ya, atau nggak ada pihak ketiga yang saya tadi bilang. Jadi untuk keamanan Bitcoin atau cryptocurrency itu yang mengendalikan adalah kita sendiri ya, menggunakan sistem blockchain. Jadi nggak ada kawasan dari pihak pemerintah itu nggak ada Pak. Cuma nanti mungkin di saat BTC ini atau cryptocurrency ini masuk ke Indonesia untuk dari segi melakukan pembayaran, baru di situ regulasinya muncul Pak. Ada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati di saat kita melakukan pembayaran cryptocurrency-nya. Tapi untuk sekarang itu mungkin belum ada Pak. Mungkin 2000 berapa itu untuk lebih detailnya mungkin kayak gitu. Baik, itu tadi jawaban dari Bang Ari terkait dengan pertanyaan dari Pak Sony. Kira-kira bagaimana Pak Sony, sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh Mas Ari tadi, atau mungkin ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan? Oke, sudah puas. Ada satu lagi pertanyaan gitu. Mungkin nggak kita ini kan cryptocurrency kan bentuknya digital gitu kan. Ya. Nah, terus kita create sendiri gitu kan. Jadi misalnya kita mau Bitcoin ya udah kita bikin sendiri, bikin nggak seperti itu? Bikin koin sendiri gitu ya Pak ya? Ya, jadi ya kita mau mainnya di Bitcoin gitu, ya udah kita bikin sendiri gitu. Misalnya kita tahu-tahu bikin misalnya 100 Bitcoin gitu kan, mungkin nggak seperti itu? Oh nggak bisa. Kan ini kan digital. Nggak gitu. bisa Pak. Kalau Bitcoin itu nggak bisa dicetak lagi. Kecuali Bapak itu pengen membuat atau menciptakan salah satu koin di cryptocurrency itu menggunakan teknologi blockchain, itu bisa Pak. Oh gitu, katanya bikin mata uang sendiri lagi gitu ya? Iya, seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, baik. Kira-kira bagaimana Pak Sony dengan pertanyaan yang diajukan tadi? Apakah sudah puas dari Ya, sudah puas, sudah cukup. Terima kasih banyak. Baik, kalau begitu terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya. Untuk Ibu Tri, kira-kira ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada Mas Ari? Oh, Ibu Tri sepertinya sudah
izin tinggalkan duluan. Oke, baiklah kalau begitu. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi yang diajukan, kita akan masuk ke sesi terakhir, yaitu adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah diajukan oleh para peserta. Tak terasa sekarang kita sudah berada di penghujung acara webinar pada kali ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh Mas Ari tadi bisa bermanfaat bagi para peserta dan juga para panitia yang telah mengadakan acara webinar dan juga blognya kali ini. Amin. Dan untuk materi kali ini di acara selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC. Saya Madaofi Pratama selaku moderator dari acara webinar kali ini. Mohon undur diri. Mohon maaf juga apabila ada salah kata atau salah perbuatan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dan diskusi yang luar biasa. Semoga kita mendapat hal dari webinar ini untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh ya, sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan kami selaku panitia untuk mendokumentasikan kegiatan ini. Dimohon kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk menyalakan kamera Zoom-nya. Pada hitungan ketiga, admin akan memfoto layar yang ada pada saat ini ya. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Kepada peserta dimohon untuk tidak meninggalkan webinar ini karena akan diberikan link absensi untuk mengisi daftar kehadiran. Mohon diisi ya agar sertifikat webinar bisa dikirim langsung ke alamat email masing-masing. Baik, terima kasih banyak pada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.